Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Umanur Hidayah dengan NIM 20050974048 dari kelas PTI 2020B. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai web server dan DNS server. Kita juga akan praktikum seperti biasa menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk ke praktikumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu web server dan apa itu DNS server. Pertama, kita akan membahas mengenai web server terlebih dahulu. Apa itu web server? Web server itu adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Tugas web server sendiri adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Nah, secara umum, beberapa fungsi dari web server adalah yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, change, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan melalui browser. Selanjutnya ada produk web server. Nah, ini adalah 5 besar web server yang sering digunakan. Yang pertama ada Apache dengan persentase sebesar 48,5%, lalu ada Nginx dengan persentase sebesar 35,4%, lalu ada EIS dengan persentase sebesar 10,8%, lalu ada Leadspad Web Server dengan persentase sebesar 2,9%, lalu ada GWS dengan vendor Google dengan persentase sebesar 1,1%. Nah, selain 5 besar web server pada tabel di atas tersebut, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan. Misalnya ada Oracle Servers IBM, ada Service, ada Unicron, ada Zob, ada ZT, dan masih banyak lagi. Oke, kita sudah tahu mengenai web server. Sekarang kita akan membahas mengenai DNS server. DNS server atau Domain Name Server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. NS sendiri merupakan sistem yang meringkas pekerjaan kalian, di mana nanti kalian tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Kemudian DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Selanjutnya ada fungsi DNS server. Jadi penjelasan saya sebelumnya pastinya kalian sudah mengira-ngira nih, bagaimana sih sebetulnya DNS itu berfungsi. Namun yang jelas itu ada dua fungsi dari DNS. Yang pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua adalah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, kita sudah mengetahui apa itu web server, apa itu DNS server. Selanjutnya, kita akan praktikum web server dan DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke, di sini saya menggunakan skema jaringan pada video sebelumnya, yaitu skema jaringan routing dinamik. Langkah pertama, kita akan mengubah nama server pertama dan server kedua. Kita ubah server pertama ini menjadi DNS server. Lalu pada server kedua ini kita ubah namanya menggunakan diganti dengan web server. Oke, setelah itu kita masuk ke web server, kita klik web server, lalu kita pilih service, lalu pilih HTTP. Nah, pastikan di sini bahwa HTTP-nya itu sudah on. Lalu kita masuk ke index.html, kita masuk edit. Nah, di sini kita akan ubah kodenya, kita hapus kodenya, lalu kita masuk ke modul. Nah, kita akan masukkan perintah ini ke dalam Cisco Packet Tracer. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, setelah itu kita save. Lalu pilih yes. Oke. Lalu kita close. Selanjutnya kita coba di PC pertama. Kita masuk ke desktop. Kita pilih web server. Lalu kita klik
isikan URL 43.43.43.1. Lalu pilih Go. Nah, di sini sudah berhasil. Sudah outputnya itu selamat datang di officialwebjarcom.com. Ini sudah berhasil. Lalu kita close. Kita masuk ke DNS server. Lalu kita pilih service, kita pilih DNS. Nah, di sini kita on-kan DNS-nya. Lalu kita akan entry DNS-nya. Yang pertama kita masukkan jarcom.com. Lalu tipenya adalah A-record, di sini sudah benar. Lalu kita masukkan IP address-nya 43.43.43.1. Lalu kita add. Oke, selanjutnya kita akan masukkan namanya www.jarcom.com. Dengan tipenya ini kita ubah ke Gname. Lalu hostname-nya kita isi dengan jarcom.com. Lalu kita add. Oke. Lalu kita close. Kita masuk ke PC pertama. Lalu kita akan tambahkan IP-nya. Kita masuk ke IP configuration, kita tambahkan IP DNS servernya, yaitu 33.33.33.1. Oke, kita close. Nah, setelah itu kita akan cek di web browsernya. Kita masuk ke PC1, kita pilih website browser. Kita ketikkan URL-nya jarcom.com. Kita pilih Go. Kita tunggu. Mungkin agak sedikit lama karena jaringannya. Nah, ini sudah muncul. Selamat datang di officialwebjarcom.com. Berarti ini sudah berhasil. Lalu kita close. Kita coba lagi. Masuk di web browser. Kita ketikkan www.jarcom.com. Oke, kita pilih Go. Nah, ini sudah tampil. Selamat datang di officialwebjarcom.com. Oke, kita close. Selanjutnya kita akan cek di command prompt-nya. Kita masuk ke PC pertama, kita pilih command prompt, kita masukkan perintah ns lookup jarcom.com. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah tampil bahwa namanya itu adalah jarcom.com dengan addressnya 43.43.43.1. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita masukkan perintah lagi ns lookup www.jarcom.com. Oke, kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil bahwa namanya itu adalah jarcom.com, IP address-nya ini adalah ini, dan aliasnya adalah jarcom.com. Ini sudah berhasil. Oke, kita sudah berhasil praktikum web server dan DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan web server dan DNS server beserta praktikumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.